Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi sabri wa sayyid amri wa mudada min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah seluruh kita adalah pada Allah keselimbahan iman Islam yang akhirnya dimudahkan langkah kaki kita dengan hidayah dan inayah dari Allah untuk melangkah ke masjid dalam rangka sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat niku hukumnya wajib. Saking wajibnya sampai Nabi mengatakan al-farqu bainana wa bainal kufri, tarki sholat bedone wong Islam karo kafir pada urusan meninggalkan sholat. Sehingga sebagian ulama yang berpendapat orang Islam yang tak mau sholat, tak pernah mau sholat, itu bisa merusak akidahnya, bahkan bisa membatalkan syahadatnya. Oleh karena itu maka Nabi juga mengingatkan sholat limatuddin, sholat itu tiang agama. Maman aqamah faqad aqamaddin, siapa yang mendirikannya maka dia mendirikan agama. Wa man hadamaha faqad hadamaddin, dan siapa yang rusak tiangnya maka dia sudah merobohkan agamanya. Sehingga sebagian ulama lagi berpendapat dengan dalil itu batalnya syahadat seseorang yang benar-benar nggak mau sholat. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, penting kita untuk menjaga sholat jangan sampai ketinggal. Wabil khusus sholat di masjid itu langsung saya daripada di rumah. Dan Nabi sampai mengabarkan melalui banyak dalil tentang perbedaan orang iman yang murni iman dan orang munafik adalah terletak pada sholat subuh dan sholat isya. Orang yang beriman itu kalau subuh sama isya berusaha melihat ke masjid. Kalau orang munafik itu kalau subuh sama isya malas ke masjid. Tapi kalau Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usahakan sholat di masjid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah meninggalkan kita, dan Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Min sawabil hasanati al hasanatu ba'da." Di antara tanda kebaikan seorang ketika sudah melakukan kebaikan maka dia melanjutkan kebaikan. Sehingga ketika dengan pas Ramadan itu rajin sholat di masjid, itu dilanjutkan sholat di masjid. Pas Ramadan dengan rajin baca Quran, di bar Ramadan dengan membaca Al-Quran. Ketika pas Ramadan dengan rajin infak, di bar Ramadan dengan rajin infak. Hanya saja mungkin jumlah intensitasnya tidak sama. Artinya ketika misalnya dengan pas Ramadan rajin sholat tarawih 11 rakaat, maka selepas Ramadan itu memang lanjutkan. Walaupun cuma 2 plus 1, 4 plus 3, 6 plus 1, 6 plus 3, nggak harus sama. Bahkan kalau dengan bisa minimal 2 plus 1 atau bahkan 1 tok, sholat witir tok, maka itu masih lebih baik daripada jangan tinggalkan sama sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala takunu kalladzina qadaru waslaha min ba'di quwwatin ankasan. Jangan menjadi orang-orang yang dia sudah memintal benang, menjadikan benang itu kain, begitu sudah jadi kain malah dijabuti lagi benangnya sampai akhirnya rusak kain itu. Maka orang-orang yang sudah melatih dirinya dengan Ramadan tapi kemudian tidak melanjutkan perjuangannya menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa selepas Ramadan, itu diibaratkan kayak orang yang memintal kain, menjadikan kain dari benang, terus benang itu dari lagi. Dan Allah mengingatkan kita, qul amantu billah tsumma istaqim, maka ucapkan bahwasanya aku itu beriman kepada Allah dan istiqomah. Dan istiqomah di sini bukan sesuatu yang harus sama dengan sebelumnya. Nabi mengatakan haqqul amali inallah aqwamuha wa in qalla. Allah mencintai amal yang sedikit tapi ajab. Sehingga kalau konteksnya adalah Ramadan dan pasca Ramadan, maka apa yang jenengan lakukan di Ramadan, jenengan lanjutkan setelah Ramadan, tidak harus sama. Umpami jenengan pas Ramadan bisa baca Quran sehari 1 juz, maka pada Ramadan jenengan membaca setengah juz boleh, seperempat boleh, sepertiga boleh, bahkan 1 halaman boleh, atau mungkin 10 ayat boleh, 5 ayat boleh, tapi ajeg. Nah, ajeg niku jenengan sing nonton, apakah setiap hari boleh, bar subuh boleh, bar maghrib tok boleh, rong dino pisan angsal, seminggu pisan angsal, ning ajeg. Sampai kapan ajegnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'ti akal yakin, sampai Allah menjemput panjenengan semua. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu
lalu kemudian istiqomah, maka husnul khotimah dan berakhir ke jannah. Niku rumusnya. Oleh karena itu maka ketika kita membicarakan tentang apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan, maka ada sebuah pertanyaan dari jamaah kajian saya, ibu-ibu di Jogja, yang minta untuk saya bikinkan materi kajian dengan judul mau kemana kita setelah Ramadan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita mungkin piknik, sebagian kita silaturahmi, dan itu pun sudah terjadi. Maka setelah itu mau kemana kita? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pada Quran surat At-Takwir ayat 19 sampai terakhir, menjelaskan tentang keadaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Quran itu wahyu Allah, firman Allah yang dibawa oleh Rasulin Karim, utusan yang mulia. Maksud utusan di sini adalah malaikat yang mulia, yaitu Jibril. Dan Jibril ini adalah malaikat yang paling besar. Jadi dalam penjelasan dalam bab malaikat itu ada yang bersayap 2, 4, 6, 8, Jibril sayapnya 600. Jadi Jibril ini malaikat yang paling besar di antara malaikat Allah. Nah, yang membawa firman Allah itu malaikat pilihan yang paling besarnya. Oh, bahasa kita ya bose apa mungkin apalah komandane itu paling besar. Zikuwatin indadil arsil makin, yang dia memiliki kekuatan dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy. Jadi makhluk Allah yang paling gede niku namanya arsy. Di atas arsy Allah bersemayam. Nah, di bawah arsy itu langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lalu ada bumi. Nah, di setiap lapis langit ada malaikat. Nah, Jibril itu naik turun dari bawah ke atas, atas ke bawah untuk membawa firman Allah. Dan firman itu diletakkan di langit dunia pada saat bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Quran itu pada bulan Ramadan, fungsinya sebagai hudal linnas, petunjuk buat manusia kita. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan atas petunjuk yang disampaikan. Jadi di situ nanti ada ayat muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat niku nek diwaca wis jelas, misal babi haram jelas. Tapi kalau mutasyabihat, di situ ayatnya belum jelas sehingga harus diperjelas dengan ayat yang lain. Dan disitulah fungsi Al-Quran yang kedua. Kemudian wal furqan sebagai pembeda antara yang baik dan benar, halal dan haram, batil dan hak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Quran itu dibawa naik turun dari atas ke bawah oleh Jibril dan diturunkan ke langit ke dunia itu pas Ramadan semuanya. Nah, dari langit dunia itu, dari Baitul Atiq di langit dunia diturunkan ke bumi itu mufassalan, bertahap sesuai dengan periodikalnya kasuistik yang terjadi pada zamannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 21-nya muta'in sama amin. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang ditaati di sana dan dia dipercaya. Jadi malaikat Jibril juga punya gelar Al-Amin, malaikat yang dipercaya. Al-Amin di sini orangnya atau makhluknya atau malaikatnya itu tidak mau korupsi, sedikit pun tidak mau. Jadi huruf nggak dikorupsi, harokat juga enggak. Jadi apa yang disampaikan, apa yang dibawa itu yang disampaikan. Yang diterima itu yang disampaikan, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Tapi kalau kita kadang sosok ditambahi, sosok dikurangi, nek pakaian yang dikelongi, ya, macam-macam. Maka Allah pun juga menegaskan bahwasanya yang menerima juga orang terbaik di antara orang-orang baik. Sehingga pada zamannya muncullah Nabi kita Muhammad SAW, di mana ketika orang kafir Quraisy ini belum mengetahui Muhammad SAW ini mendapatkan risalah, beliau juga dikasih gelar oleh masyarakat sebagai Al-Amin. Jadi Nabi Muhammad itu kalau ngomongkan akhlak, gak ada orang Quraisy yang menjelekkan. Karena emang Nabi gak pernah punya akhlak yang jelek. Jadi Nabi itu akhlaknya luar biasa sampai orang Quraisy memberikan gelar Al-Amin juga. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, begitu kemudian Nabi SAW ini membawa risalah tentang akidah, tentang keesaan Tuhan, Rob, tentang tidak boleh menyembah pada berhala dan seterusnya, maka mereka pun mulai memusuhi dan menggelari dengan berbagai macam gelar, dari mulai syair, tukang syair,
kemudian sahir, tukang sihir, sampai puncaknya mereka mengatakan al-majnun, orang gila. Makanya pada ayat yang ke-22 Allah mengatakan wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah sahabatmu yang menerima Quran itu orang gila. Artinya ketika kita kembali ke ayat yang 19 tadi, Quran dibawa oleh Rasulun Amin yaitu Jibril, diterima juga oleh Rasulun Amin Muhammad SAW. Jadi dua-duanya yang membawa Al-Amin. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan Muhammad benar-benar melihat bertemu dengan Jibril di ufuk yang jelas. Jadi Muhammad SAW itu pernah bertemu dengan Jibril dalam bentuk yang asli dengan sayap 600. Saking gedenya ketika sayapnya dibuka, maka semua arah mata angin tertutup pandangan beliau SAW oleh fisik Jibril. Dan pertemuan yang pertama itu di dunia, pertemuan yang kedua itu di langit ketika beliau SAW naik ke langit untuk menerima perintah sholat pada waktu Isra Mi'raj. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konfirmasi atas sifat beliau yang Al-Amin disebutkan pada ayat yang ke-24, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan dia Muhammad tidaklah kikir dalam menyampaikan wahyu, menunjukkan bahwasanya apa yang beliau SAW terima dari Rasulun Amin Jibril itu lengkap disampaikan kepada kita semua secara komplit, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi, sehingga beliau juga Rasulun Amin. Makanya nanti ada orang-orang yang mengatakan Quran tidak lengkap, Quran kungkum bakalan teko akhir zaman lebih lengkap, sebagaimana perkataan orang-orang Syiah, maka itu jelas sebuah statement yang sangat keliru. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah pastikan wa ma huwa biqauli syaithanir rajim, Quran itu tidak pernah terkontaminasi perkataan setan yang terkutuk. Dan sebagaimana kita pahami, beberapa kitab suci yang lain tercampur perkataan ahli sejarah, tercampur perkataan rohaniawan mereka, bahkan tercampur perkataan-perkataan orang-orang yang tidak jelas. Sehingga nanti kalau dengan umpama dengan iseng-iseng mengumpulkan Alkitab dalam beberapa versi, itu kandelnya beda-beda. Kandel beda itu menunjukkan isinya beda. Ada yang ditambahi, ada yang dikurangi, ada yang tadinya pakai kurung terus kurungnya dibuka akhirnya muncul gitu kan. Maka inilah kondisi kitab-kitab suci yang lain. Adapun kitab suci agama Islam, Al-Quran, tidak pernah ada dalam kondisi yang semisal itu. Bahasa Arabnya dipertahankan, bahkan ketika harokatnya itu berubah, orang-orang yang hafal Quran itu bisa mengenalinya. Sedangkan kitab-kitab yang lain tidak ada satupun ahli agama mereka yang hafal kitab sucinya, tidak ada. Nek nganti enten kalau tak pengen ngerti wong gitu. Betul enten. Kenapa? Karena kitab sucinya diterjemahkan. Kalau sudah terjemahan, maka nanti ganti dialek udah ganti isi. Sehingga itu tidak mungkin bisa dihafal. Dan kemudian kalau sudah terjemahan kayak bahasa Indonesia, itu tidak ada patokan saya, aku, atau Anda, itu mana yang benar, tidak ada. Tapi dalam konteks bahasa Arab, maka harokat berubah itu merubah makna. Oleh karena itu maka kalaupun harokat sudah bisa merubah makna, bagaimana dengan ayat yang kehilangan hurufnya hilang atau berubah, maka tambah maknanya akan hilang gitu. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pastikan Quran itu terjaga. Dan selain terjaga, Quran juga tidak pernah kecampuran perkataan syaitan. Maka pada ayat yang ke-26-nya Allah bertanya kepada kita, setelah kita tahu Quran itu isinya sedemikian rupa, fa aina tadhabun, terus kita mau kemana? Mau nyari apa? Mau lari kemana? Mau pergi kemana? Mau piknik? Silakan. Mau silaturahmi? Silakan. Tapi pastikan semua proses yang terjadi di hidup kita itu kembali kepada Al-Quran, sesuai dengan Quran. Kenapa? Allah menyebutkan di ayat 27-nya, in huwa illa dzikrul lil alamin. Ingatlah bahwasanya Quran itu adalah peringatan buat semesta alam. Artinya ketika kita menghendaki kebaikan, maka Quran jalan keluarnya. Sehingga Allah sebutkan pada ayat 28-nya, liman sa'aminkum ayyastaqim. Dan Quran diperuntukkan buat mereka yang pengen jalan lurus, jalan padang, boten sing peteng, boten sing remang-remang. Tapi keinginan tidak akan menjadi kenyataan ketika tidak diwujudkan. Nah, cara mewujudkan tentu yang pertama adalah berdoa. Makanya Allah menyebutkan pada akhir ayatnya ayat 29, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak akan bisa menempuh jalan itu
kecuali Allah yang menghendaki. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya hidayah itu ada yang namanya hidayah taufik dan ada yang namanya hidayatul irsyad. Hidayah taufik itu kita semua dan kaum muslimin, dia terpilih untuk menjadi muslim. Tapi di antara semua muslim, enggak semua muslim mau sholat. Makanya orang Islam yang mau sholat itulah orang yang mendapatkan hidayatul irsyad. Nah, irsyad menjadi lebih baik ketika ditunjang dengan majelis ilmu, dan majelis ilmu yang terbaik ketika disampaikan Quran dan Sunnah. Makanya Quran itu menjadi tempat pelarian seorang muslim yang paling baik dan benar. Dan dalam tahapan untuk menuju pada Quran, maka tahapannya ada 4. Panjenengan yang belum bisa baca, mang belajar baca. Dan ketika jenengan sampai sepuh belum bisa baca, nggak usah malu untuk belajar baca. Karena nanti ketika di akhirat jenengan ditanya, kalau jenengan nggak bisa baca, jenengan akan lebih malu ketika berhadapan dengan Allah, nggak bisa baca Quran. Nah tapi aku isin mas nek melu TPA karo tah cilik-cilik. Nah niku ustaz emang undang ten ngomah. Niki enten Ustaz Rudi niki saged diundang. Rudi apa Yudi jeneng lali ya. Oh wis ganti Yudi. Ustaz Yudi saged diundang ning omah ngajari alibata. Sik apal to alibata to? Oh itu saya. Nah. Kok kemudian malu dan masjid diundang di rumah. Jenengan undang di rumah ya jenengan suguhi, jenengan amplopi kan member to wonten no. Nah, maka yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kok jenengan sudah bisa baca, maka baca tok niku kurang lengkap kalau tidak dirapikan. Nah, niku namanya tahsin. Jenengan undang lagi guru atau diundang di sini belajar mentahsin bacaannya bener apa enggak. Karena kalau sampai salah bahaya, artinya salah. Contoh kalau contoh ke bikrun kalih bikrun. Nah, bikrun niku artinya sumur, bikrun niku artinya perawan. Lho beda to. Padahal nek ditulis bahasa Indonesia padha kabeh BIKRUN. Tapi nek ditulis bahasa Arab atau diucapkan dalam lafaz bahasa Arab, satu ini ba hamzah ro, satu ini ba kaf ro. Beda ning tengah hamzah sama kaf artinya beda. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah jenengan kenal huruf hijaiyah bisa baca, mang tahsin, latihan makhorijul huruf, latihan tajwid. Saya sering mendapati imam niku, dalah kula pas ten masjid telat misalnya, imam niku pede banget. Bocone panjang pendeknya berantakan. Dan kalau berantakannya sudah di Al-Fatihah, ya khawatirnya sholatnya jamaah bubar kabeh, batal. Jadi beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Pokoknya rumangsane itu udah paling bener itu, padahal salah banget itu. Makanya saya selalu menyarankan masjid niki khususnya ketika memang ada orang-orang yang ditunjuk sebagai imam, nah diundanglah guru-guru tahsin itu. Paling boten diajari baca Al-Fatihah yang benar. Karena Al-Fatihah niku pun nanti niku salah, rusaklah sholat semuanya. Maka Al-Fatihah itu menjadi kuncinya. Dan jangan sampai imamnya Al-Fatihahnya salah. Nek surat setelah Al-Fatihah kok ada yang salah, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa bukan berarti terus kon salah ngoten boten. Kalau bisa jangan salah, tapi nek kok enten yang salah itu tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau udah Al-Fatihah bahaya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qiraah membaca, kemudian tahsin. Nah, yang ketiga, nek memungkinkan, nek bisa tahfidz dihafalkan. Apa kudu kabeh Mas? Boten. Yang wajib dulu apa? Al-Fatihah lagi. Kemudian yang kedua, surat-surat pendek sebagai bekal dengan sholat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian Al-Kautsar niku pendek banget. Kemudian idza ja'a nasrullah niku nggih pendek. Al-Kafirun pendek, Al-Lahab pendek, Al-Fil pendek, pokoknya sing pendek-pendek. Lah aku apalan karo sapa kali putune nggih entuk, kemungkinan putune pun apal gitu kan. Nah, yo le apalan bae. Telepon-telepon ndak usah isin gitu kan. Dijak ning sawah gitu kan, apalan wong loro, nggih dijajakke lah putune seneng gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku nek memungkinkan jenengan mulai dari yang pendek-pendek. Bahkan kalau lebih memungkinkan lagi, hiburan jenengan menghafal sehingga dapat banyak, itu lebih bagus lagi. Tapi nek akhirnya nggak bisa, paling boten gini kok Al-Fatihah karo yang pendek-pendek. Nah yang keempat niki yang paling penting dari semua
tahapan. Ya semua penting tadi, tapi yang paling penting adalah ditadaburi, dipelajari isinya. Nah, mempelajari isinya di mana Nabi mengatakan mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Warga masyarakat ini kalau masih mau berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, baca Quran dan mempelajari isinya, ini yang disebut dengan tadabbur alias bermajelis ilmu, ngumpul, maka Allah akan berikan ketenangan, ayem sebagai pribadi, ayem sebagai keluarga, ayem sebagai masyarakat, ayem sebagai warga negara, insya Allah ayem. Kemudian waghasiyatumur rahmah, dan Allah berikan hidayah. Kemudian wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah akan menyebut nama-nama jenengan, dan kemudian wahafatul malaikat, dan malaikat akan menaungi jenengan, menjaga jenengan. Makanya niki perasaan saya, artinya saya itu merasa mendapatkan perlindungan itu. Jadi misal saya pengajian, salah pernah pengajian itu tentang travel. Namanya travel ini kan mereka pengen supaya sopirnya sak karyawan ini nggih napa istilahnya soleh gitu kan. Jadi dia nggak pengen urusan dunia tok. Jadi dikai pengajian. Nah, kalau kan meriku terus travel ini terus jalan. Artinya ada penumpang yang datang dan pergi, ada yang ngeterke dan pergi. Saya datang terus gandeng udan susu, kalau langsung mlebu ruangan. Terus pengajian rampung 1 jam, dari jam 4:30 sampai jam 5:30 pas puasa kemarin. Wah, kok puasa? Bar puasa dari pas Syawal niki tanggal gitu. Pokoknya minggu yang lalu lah. Wah, jelaskan panjang lebar terus rampung. Wes aku pamit Mas, bar adzan maghrib iki aku jek pengajian meneh. Kula pamit, kula tutup acara dan seterusnya. Ngadeg, kula goleki kunci. Nah, enak iki. Padahal kan travel nih. Orang datang pergi. Wes kula pun pasrah, motor hilang ya wes juga. Kula parani, motor cek enek, kuncine cuma entek. Dan niku nek gelem numpak yo garek muter klep ngaku, enak banget. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika panjenengan menginginkan kebaikan keluarga, putra, istri, anak, kampung, masyarakat, semuanya, maka pastikan panjenengan memakmurkan majelis ilmu yang ada. Dan saya gak sedang ngomongkan majelis ilmu yang jauh-jauh. Ini masjid jenengan makmurkan, dan ini PR jenengan, tugas jenengan. Nah, kemarin dari saya kesini isinya cuma 2. Jadi kita bermajelis bertiga. Saya, Pak Karno, dan Mas Bela. Nggak apa-apa, ngapasi enek acara atau niku nggak apa-apa. Nah, harapannya minggu depan panjenengan rawuh gitu, kita semarakkan. Dan saya selalu bertanya sama Mas Bela, tema opo. Artinya saya pengen agar kemudian tema yang lahir di sini menjadi solusi masalah jenengan yang ada di kampung ini, menjadi cerita yang baik buat memperbaiki kondisi-kondisi kita yang ada di kampung ini, menjadi jawaban atas permasalahan yang ada di kampung ini. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim udah tahu Quran itu adalah solusi hidup sampai kita nanti wafat, tapi kemudian kita mencari jalan yang lain, akhirnya keblusuk-blusuk, keblasuk-blasuk, bahkan sebagian orang masuk ke jurang-jurang yang dalam, dan jurang-jurang itu kemudian di dalamnya ada binatang-binatang buas yang menerkam. Ampun, seperti itu. Maka jadilah orang-orang yang benar-benar meniti jalan yang lurus di atas petunjuk yang benar, dan petunjuk yang benar yang kita terima, yang kita pahami, yang kita ngerti, yaitu Al-Quran yang dibawa oleh Rasulun Amin, yaitu Jibril, yang diterima oleh Rasulun Amin juga, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memilih perkataan dengan sakit pulau aturakan, mugi-mugi bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.